Ayo curut, coba ya. Nih. Bagaimana cara mainnya? Aku tidak bisa lemparnya. Aku bisanya peluk-peluk. Hihi. Kalau ngomongin makanan ikoniknya Ambarawa, kita mulai dari yang ringan ya. Ringan tapi menarik banget. Kita menuju ke sana. Aku suka deh, di sini tuh jalanannya nggak padat, cuacanya nggak panas, dan makanannya cocok semua di lidah aku. Tada! Tempatnya nyaman sekali. Makanan ikonik Ambarawa yang pertama. Kalau kalian suka tahu, ini tempat tahu ikoniknya Ambarawa. Udah beroperasi dari tahun 1980, mereka berhasil mempertahankan reputasinya. Yang paling menarik, tokonya menyatu gitu dengan dapur produksinya. Jadi kita bisa lihat proses pembuatan tahunya, yang buat aku menarik banget sih ini. Aku pesan 1 porsi tahu goreng. Ini dikasih rawit sama mereka. Kasih kecap. Hah? Lu ngapain tadi? Gigit. Berguna juga ya gigi lu buat pisau. Iya kan? Ya? Apel nanti malam tolong dikupas ya. Cabai rawitnya pedas banget sumpah. Ini cuci tangannya enak di depan sini. Ini di belakang sini juga ada. Wih. Kan. Super yummy. Sedikit asin, sedikit banget. Aku suka sekali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, Cong. Ini tak apa-apa aja udah enak. Ini yang nggak terlalu keras. Dalamnya lembut sekali. Terus nggak berminyak. Mereka itu ada beberapa pilihan. Jadi tahunya bisa dimakan langsung kayak begini, atau bisa dibawa pulang. Wah, mantap. Untuk minumnya, aku pilih susu kacang. Susu kacang ini ada beberapa pilihan. Ada yang original, bisa tawar, bisa manis, atau ada coklat. Yang susu kacang jahe. Cheers. Enak sekali. Jahenya lebih dominan. Aku bagaimana bisa minum? Sedotannya gimana? Kenapa nggak ada susunya? Tapi nggak bisa curut. Akunya ngumpet aja deh. Kita lanjut ke makanan ikonik Ambarawa yang kedua. Ini ada gudeg. Emang sih gudeg itu kan identik sama Jogja kan. Cuma kalau di Ambarawa ada yang ikoniknya banget. Tapi kalau ke sana nggak boleh kesiangan. Soalnya mereka cepet banget habisnya. Dan jam 1 siang udah tutup gitu loh. Jam 12 udah habis kali kayaknya. Let's go. Perjalanan ke tempat gudeg yang aku maksud sekitar 24 menit. Kalau kalian suka gudeg, please jangan skip tempat makan legendaris yang udah ada sejak tahun 1969 ini ya. Mereka jualan dengan stok yang udah pasti. Karena nggak nyetok, kalau ada item yang habis ya udah habis. Coba datang lagi besok. Untungnya menu yang aku mau belum habis. Di sini itu terkenal banget dengan gudeg koyor, otot sapi. Ini kalau kalian suka ya. Tapi aku pilihnya ayam basah. Plus tempe bacemnya juga nggak boleh di skip. Favorit juga soalnya. Can. Super yummy. Asli ini bacemnya nggak manis loh. Enak. Kalau rasanya nggak yang manis banget, tapi juga nggak yang gurih banget. Jadi di tengah-tengah gitu loh. Gue boleh minta setengah dulu aja? Boleh. Ya ada titipan. Ingetin aku ya, ini nggak boleh disentuh lagi. Gimana caranya mereka ngingetin dulu ya? Jadi kalau nanti gue makan, salahin mereka Cok. Sebulan kemudian. Aku makan sayurnya aja. Ini mereka masaknya dari jam 2 subuh. Ketika kita masih ngoyang di awan-awan, mereka udah bekerja. Kamu nggak mau coba yang otot sapi? Nggak bisa ya? Lu aja nggak bisa, apalagi gue. Lu kenapa nggak bisa sih? Gue nggak bisa kalau semuanya otot. Otot itu daging bukan? Otot tuh kayak gitu. Nah, nggak mau gue, nggak bisa gue. Kalau bisa di mix, aku mau sih mix. Lu kenapa nggak nanya dulu sih tadi? Habis dari sini, sebelum kita ke makanan ikonik Ambarawa lainnya, kita olahraga bentar ya kan?
Iya sih. Aku pengen lihat pemandangan Ambarawa dari atas. Semoga cuaca mendukung ya. Jangan lupa minta plastik ya, ini gue udah ingetin lo nih. Kalau lo lupa, lo salahin mereka sebulan kemudian. Ya, gue inget gue. Wah. Kita intermezzo bentar ya. Lihat pemandangan dan main-main dulu sebelum makan lagi. Jaraknya nggak jauh kok dari tempat gudeg, cuma 8 menit. Nama tempatnya Eling Bening. Bentar, aku bayar-bayaran dulu. Harganya kelihatan kan ya? Oke, pengenalan singkat tentang tempat ini. Berawal sebagai restoran keluarga dengan pemandangan alam yang indah, lalu berkembang jadi destinasi wisata dengan fasilitas lengkap. Resort, camping ground, meeting, wedding party. Tadinya aku pikir bisa hiking juga. Tapi setelah aku tanya sama penjaga yang ada di sini, bapak bilang nggak ada. Tenang, ada beberapa spot seru lainnya yang menanti. Aku jamin pasti kalian bakalan suka juga sih. Tada! Kalian lihat naganya kan? Bukan naga Bang Naga alias GD ya, tapi perahu naga. Ini selalu jadi tempat favorit untuk foto-foto. Kita turun ke bawah ya, kita lihat dari dekat. Selain untuk foto-foto, tentu aja untuk menikmati udara segar dan panorama rawa pening. Kapasitas perahu naga maksimal 50 orang. Ketika aku datang ke sini, aku beruntung banget karena lagi sepi. Jadi aku bisa menikmati pemandangan dengan tenang. Ria S. Wedang Curug melaporkan dari atas perahu naga. Ini setelah kita udah ambil pemandangan dari sini, kita bisa ke jembatan dan ngeliat rumah-rumah Papua. Aku mau ngueng-ngueng naik naga. Ngueng. Kenapa cowong dudukin lah? Aku cong, gak berani. Kita harus turun 2 kali melalui jembatan panjang ini. Seriusan, bahkan foto-foto di sini juga bagus banget sih. Soalnya backgroundnya pemandangan alam kan. Kalau kalian berani, bisa juga foto di sini. Tapi aku nggak berani. Begitu udah turun, kita akan lihat rumah Honai khas Papua. Bentuknya seperti jamur, atapnya terbuat dari jerami. Semoga suatu saat nanti kita bisa lihat rumah Honai yang asli. Amin. Aku punya sayap seperti kupu-kupu. Ngueng. Ini rumah Honai di paling ujung. Tentu aja aku harus melihatnya dari dekat. Itu artinya aku harus naik ke atas untuk masuk ke dalam rumahnya. BTW, kita bisa nongkrong di rumah sebelumnya. Dan rumah ini untuk foto-foto. Udah, joget dong cowok, video klip. Tadi gue jatuh. Aduh, aku takut sekali. Harimaunya mau menerkam. Aku harus ngumpet-ngumpet ya. Lagi gosip cowok. Wek. Main-mainnya udah, sekarang kita lanjut makan lagi. Makanan ikonik Ambarawa berikutnya adalah pecel. Lokasinya nggak jauh dari hotel aku nginap. Minumnya apa, Mbak? Oh, es dawet, es teh jeruk. Ada air Mineral ya? Ini salah satu pecel legendaris yang udah ada sejak tahun 1966 sebelum kita lahir. Kalian lupa kalau aku alien. Gorengan, sate-satean, tahu tempe bacem, semuanya lengkap. Aku pesan 1 porsi tanpa nasi. Selamat makan. Nah, di sini bedanya dia ini bumbunya diencarinya tuh pakai santan gitu. Yummy. Sayurnya ini mereka pakai krokot sama jentik manis. Ini kerupuk udah dikasih gitu aja. Jadi tadi ditaruhnya di paling bawah gitu. Aku gorengannya pakai bakwan. Aku makan sayur supaya sehat. Maksudnya apa? Lokasi berikutnya nggak terlalu jauh, cuma 3 menit doang. Satu jalan ini tuh penuh dengan serambi. Aku pilih lapak nomor 2. Yang terakhir ada serambi ngampin. Ibu, aku mau makan di sini ya, Ibu. 1 porsi isinya berapa, Bu? Isinya 5. Iya boleh, isinya 5. Oh, rasanya campur ya, Ibu ya? Boleh, campur. Campur boleh.
Seru banget deh, kita bisa lihat cara bikinnya. Dan makannya juga bisa sembari ngobrol sama penjualnya. Mereka udah ada sejak tahun 1970-an. Serambinya ada 3 rasa, pandan, gula jawa, dan original. Aku pilih, ya kalian pasti udah tahu, kan udah denger, yang mix. Saat makan. Ini bedanya sama yang di Serambi Solo. Kalau ini tipis banget. Chan. Super yummy. Wah, enak sekali. Kenapa kecilnya seperti aku? Aku suka nggak terlalu manis. Sebenarnya ada tape ketan di sini, cuma aku nggak pakai tape ketan. Terakhir, cepet banget. Ini bagian sini semuanya Serambi juga. Cuma yang ini aku ini Serambi Bu Ristanti. Turun temurun, udah generasi ketiga. Aku mau satu lagi ya. Kita ngopi sore dulu nggak apa-apa ya. Tempat ini punya 2 restoran. Aku datang ke restoran yang dekat pintu masuk, Banaran 9. Penasaran banget mau coba kopi spesialnya mereka, kopi Banaran. Sekalian pesan cemilan untuk pendamping kopi. Saat makan, saat minum. Cheers dulu kita. Cheers. Ini aku suka nggak terlalu strong. Oke, kita coba ya. Dulu ya, kita potong dulu pisangnya dan Super yummy. pisangnya manis banget. Tempe dan apa? Wah, ganggu banget tempenya. Di sini kita kan bisa lihat kebun kopinya. Kita bisa lihatnya pakai shuttle bus atau kereta wisata. Tadinya aku pengen pakai kereta wisata, soalnya kereta wisatanya lucu banget bentuknya. Cuma hari ini tutup. Maksudnya nggak beroperasi. Nanti ya kita kelilingin kebun kopinya ya. Hah? Kenapa singkongnya seperti guling? Singkong-singkong yang pecah gitu loh. Ini. Wah, ada rawit lagi. Sekarang kita lihat kebun kopinya ya. Aku sewa shuttle bus. Minimal harus 6 orang untuk bisa sewa ini. Tapi karena aku cuma berdua, jadi aku beli 6 tiket. Mari kita menjelajahi kebun kopinya. Di sini juga ada outbound, camping, dan ATV. Tapi tujuan aku ke sini hanya untuk kebun kopinya. Aku belajar kopi. Berhubung aku sering minum kopi, tentu aja selain Cokomin, aku kayak ngerasa harus kenal kopi lebih dalam gitu. Nggak perlu buru-buru sih, kenalnya pelan-pelan dulu aja. Jadi seperti yang kalian lihat sebelah sini. Pak, ini udah kebun kopinya ya? Sudah. Pohon-pohonnya itu kurang lebih usianya 60 tahun. Benar kan ya Pak? 50 tahun. Ini aku lagi magang jadi tour guide di sini. Di sini ada 2 jenis kopi, Robusta dan Arabica. Kopi Robustanya punya aroma khas, katanya ada nuansa kakao. Sayangnya ketika aku kesini, mereka udah selesai panen. Katanya kopi di sini juga ngueng-ngueng ke Itali. Di tengah perjalanan, kita bisa berhenti untuk menikmati pemandangan alam. Dan serunya, drivernya itu ngebebasin kita gitu loh, jadi nggak ada batas waktu. Nanti ketika kalian mau main ke sini, please datangnya pas senja ya. Karena pemandangannya udah pasti cantik banget sih. Jangan terlalu Gila, siapa temen lu yang mau makan rawit lepehan dari lu Jong, kapan lagi kan?